apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Belasan karyawan pingsan dalam kebakaran pabrik garmen besar di teras Boyolali. Belum masuk masa kampanye dan salahi aturan pemasangan reklame, ratusan baliho kampanye bakal calon wali kota Salatiga ditertibkan. Cuti untuk ibadah haji, Ketua DPRD Rembang dilaporkan hilang hingga saat ini. Informasi pertama, sebuah pabrik garmen besar di teras Boyolali terbakar Senin lalu. Belasan karyawan pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit akibat mengalami sesak nafas. Ribuan pekerja pabrik garmen PT Hansol, Desa Ranusari, Kecamatan Teras, Boyolali, Senin lalu panik berhamburan keluar dari bangunan pabrik saat mengetahui kebakaran melanda tempat mereka bekerja. Sebagian karyawan lain mengeluarkan barang-barang dari dalam pabrik. Pekerja mengaku kebakaran terjadi pada gudang penyimpanan kain siap ekspor akibat korsleting pada blower. Dari F1 tadi bilangnya sih dari percikan blower, tapi kena kipas kayak gitu. Tahunya sekitar jam berapa tadi mbaknya? Jam berapa ya? Jam 2 ya mbak? Jam 2, oke. Terus gimana mbak? Teman-teman gimana? Langsung diinfo sama satpam suruh keluar semua. Itu berapa ribu karyawan mbak yang ada di dalam itu? Lebih dari 10.000. Ada ya? Oh jadi ada percikan gitu ya dari blower gudang gitu ya? Dari bagian packing. Packing? Oh iya. Packing iron. Kebakaran yang semakin membesar membuat karyawan panik. Belasan karyawan yang mengalami sesak nafas saat menyelamatkan diri pingsan dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Objeknya itu gudang pengepakan. Isinya apa itu Pak? Isinya kardus dan juga barang-barang yang mau dikepak. Kain? Iya. Dugaan sementara itu karena korsleting listrik dan akhirnya melari ke blower. Untuk korban tidak ada, cuma tadi karena menghirup CO akhirnya Warga sekitar juga sempat mendatangi pabrik dan bersih tegang dengan petugas damkar dan pihak keamanan pabrik karena khawatir posisi gudang yang terbakar berdampingan dengan rumah penduduk. Hingga Senin sore api belum sepenuhnya bisa dipadamkan. Belasan mobil pemadam kebakaran dari Solo Raya telah diterjunkan untuk memadamkan api. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Forkopimda Batang dan Kapolda beri bantuan bagi warga korban gempa Senin lalu. Bantuan berupa bahan bangunan, makanan, dan pendampingan psikis. Pasca gempa dengan magnitudo 4,4 di wilayah Batang, Pemkab dibantu TNI, Polri, serta unsur relawan melakukan pendataan dan pembersihan puing bekas gempa. Hingga Senin siang ada 70 rumah rusak akibat gempa. Bersama Bupati, Kapolda juga menyerahkan bantuan 1.000 sak semen untuk membantu Pemkab Batang memperbaiki rumah para korban. Polda Jawa Tengah juga membangun dapur umum untuk para korban dan warga yang tengah bergotong royong memperbaiki rumah korban gempa. Pemulihan trauma juga diberikan bagi anak korban gempa di Desa Lebo, Kecamatan Warung Asem. KPU dan Bawaslu Grobogan menggelar sosialisasi tahapan Pilkada Serentak 2024. Tokoh masyarakat hingga pegiat media sosial diajak berdiskusi terkait proses pengawasan dan partisipasi pemilu. Bertempat di ruang pertemuan salah satu hotel di Purwodadi, Grobogan, sejumlah tokoh pemuda dan agama turut dalam sosialisasi tahapan pemilu serentak 2024. Selain mendengarkan sosialisasi tahapan pilkada, para tokoh juga diajak berdiskusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan suara mereka pada 27 November mendatang. Di dalam kegiatan tahapan ini juga kami mengundang semua tokoh masyarakat, tokoh agama, agar nanti partisipasi masyarakat di Kabupaten Grobogan untuk pilkada serentak ini bisa meningkat. Masyarakat bisa menyampaikan informasi tentang tahapan apa yang sedang dilakukan, ke depan masyarakat paham tahapan apa yang sedang dijalankan,
Sehingga nanti di tanggal 27 November masyarakat bisa memberikan hak suaranya di TPS sehingga partisipasi bisa meningkat. Pada Pilkada tahun 2020, tingkat partisipasi di Grobogan terendah se-Jawa Tengah, yakni hanya 63,5%. Diharapkan dalam Pilkada tahun ini bisa meningkat menjadi 79,5%. Selain sosialisasi dengan tokoh masyarakat, Bawaslu Grobogan juga menyosialisasikan soal pengawasan partisipatif. Dalam hal ini, masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, mahasiswa, pegiat media sosial hingga media massa diajak untuk mengawasi jalannya pilkada serentak pada 27 November mendatang. Bagaimana peran-peran dari masyarakat terlibat langsung dalam hal pengawasan pemilu maupun pemilihan ini bisa dilakukan secara optimal. Kami mengundang dari teman-teman media, kemudian organisasi masyarakat, juga dari organisasi mahasiswa, di mana saya kira teman-teman media, organisasi masyarakat, dan dari mahasiswa ini memiliki peran strategis untuk ikut mengawal di Pilkada 2024 nantinya. Dalam Pilkada serentak mendatang, warga Grobogan akan memilih Bupati dan Wakil Bupati, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Meski masa kampanye Pilkada serentak belum dimulai, sudah banyak baliho bakal calon wali kota Salatiga yang terpasang di jalan protokol. Ratusan baliho itu akhirnya ditertibkan karena menyalahi peraturan daerah dan belum memasuki masa kampanye. Baliho-baliho yang terpasang di jalan protokol Salatiga ditertibkan petugas. Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Perhubungan, Satpol PP, Bawaslu dan KPU Kota Salatiga merazia baliho yang terpasang di pohon hingga lampu penerangan. Razia tertib baliho calon wali kota dilakukan karena menyalahi aturan, apalagi dipasang di pohon yang bisa merusak tanaman. Diketahui saat ini belum memasuki masa kampanye sehingga pemasangan atribut sosialisasi bakal calon wali kota harus ditertibkan. Total baliho yang dirazia dalam satu hari mencapai 300 buah. Koleknya sekitar 300 tambang, baik dari bakal calon maupun dari reklame. Karena kita juga dasarnya di perda tentang reklame, perda nomor 22 tahun 2018. Bahwa di dalam pemasangan reklame itu ada aturannya, tidak boleh salah satunya tidak boleh ditempel di pohon, tidak boleh ditempel di LPGU, tidak boleh di taman. Untuk para tim sukses hingga bakal calon wali kota diharapkan mematuhi aturan Perda nomor 22 tahun 2018 terkait pemasangan reklame. Pemasangan reklame tidak diizinkan di pohon maupun lampu penerangan jalanan umum. Selain itu, masa kampanye juga belum dimulai. Yulianto melaporkan dari Salatiga. 2 minggu berjalan proses pencocokan dan penelitian data pemilih di Kota Semarang tahun 2024 sudah mencapai 58% dari hasil coklit sementara. Ada 7.108 pemilih yang masuk kategori tidak memenuhi syarat. Bu Novi, Divisi Sosdiklim Parmas. Proses pencocokan dan penelitian data pemilihan Kota Semarang tahun 2024 masih berjalan. 2 pekan berlalu, total coklit untuk pemilihan kepala daerah mencapai 58%. Pelaksana tugas Ketua KPU Kota Semarang mengatakan ada 7.108 pemilih yang masuk kategori tidak memenuhi syarat atau TMS. Mereka diketahui sudah meninggal dunia, data ganda, hingga tak lagi menjadi warga atau pindah domisili di luar Kota Semarang. Data TMS itu akan dihapus dari data pemilihan Kota Semarang sebelum ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara. Sekarang di 2 minggu terakhir ini sudah ada 7.108 yang terdeteksi TMS. Tadi targetnya sudah sampai berapa Pak yang dicoklit sampai saat ini? Ya, laporan per hari ini 58%. Jadi ada 742.638 pemilih. Ini sudah 58% dari 1280079.
Petugas pemutahiran data pemilih Kota Semarang juga memasukkan data warga baru di Kota Semarang yang mencapai 1.583 pemilih, sehingga dipastikan mereka tidak kehilangan hak pilihnya pada Pilkada serentak 27 November nanti. Proses coklit berlangsung sejak 24 Juni hingga 24 Juli mendatang. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Teman-teman pada pagi hari ini yaitu press release